Feel the spirit of suara peradaban kasih. Selamat pagi Sobat Kas. Berjumpa dengan saya Lukas Ismadriarno dalam program 30 menit. Pagi ini tema kita adalah sukacita melayani di tim pengembangan sosial ekonomi. Dan tamu kita adalah Yohana Stefani Sri Rusmiati atau Mia. Mbak Mia, selamat pagi. Selamat pagi Pak Lukas. Ya, selamat pagi Sobat Kas. Kita akan berbincang-bincang selama 30 menit ya. Dan pagi ini tema kita adalah pengembangan sosial ekonomi ya. Ini adalah perwujudan nyata dari gereja sebagai persekutuan umat beriman yang dipanggil dan diutus dan diwujudkan dalam paroki dan lebih konkret lagi di dalam Dewan Pastoral Paroki. Nah, di dalam Dewan Pastoral Paroki itu ada bidang-bidang ya, bidang-bidang. Salah satunya adalah bidang kerasulan umum, yaitu pengembangan sosial ekonomi. Dan Mbak Mia ini adalah Ketua Bidang PSC Paroki Santo Yohanes Pringwulung. Ya, sekali lagi selamat pagi Mbak Mia. Selamat pagi Pak Lukas, terima kasih untuk kesempatannya pagi ini. Iya, kita ngobrol-ngobrol ya Mbak Mia, sehat toh? Puji Tuhan, sehat. Ya Mbak Mia, ini ada pertanyaan dari umat ya. Kenapa sih Mbak Mia itu di PSE? Kenapa masuk PSE? Kenapa ada di PSE? Mbak Mia bisa cerita ya kepada Sobat Kas ini. Silakan. Baik Pak Lukas, kenapa saya di PSE? Semula saya dipilih oleh ketua bidang, calon ketua bidang pada periode waktu itu. Kemudian saya menjadi anggotanya, anggota PSE. Kemudian karena dengan bergantinya kepengurusan itu, jadi saya ditunjuk oleh Dewan Paroki untuk menjadi koordinator PSE. Dan ini masih berjalan sampai dalam periode ini. Sampai periode kapan Mbak Mia? Sampai nanti 2025. 2025, jadi setahun lagi ya? Setahun lagi. Iya. Oke, baik ya. Jadi dipilih oleh Dewan Paroki atau Dewan Pastoral Paroki ya Mbak Mia. Apa bisa diceritakan nih tugasnya apa ya? PS ini tugasnya apa? Iya, tugasnya ada beberapa. PSE ini menjadi perpanjangan tangan gereja tentunya, ya untuk menghadirkan kasih Allah kepada umat di paroki Pringwulung ini, yang mana diantaranya adalah melibatkan umat untuk peduli kepada mereka yang KLMTD, kaum kecil, lemah, miskin dan tersingkir. Ada yang menderita dan disabilitas. Jadi itu yang kita perhatikan. Kemudian kita melibatkan untuk peduli kepada umat yang mengalami bencana alam, mengalami ketidakadilan, diskriminasi, kemudian cacat sosial lainnya. Itu juga menjadi tanggung jawab tugas PSE. Betul. Kemudian gereja melalui PSE itu turut membantu untuk mensejahterakan umat, terutama dalam bidang perumahan yang tidak layak huni. Di sini umat perlu dibantu, mereka yang lemah, miskin, tersingkir dan disabilitas termasuk kategori ini dan tidak mampu dalam arti dalam bidang perumahan ini
rumahnya yang tidak layak huni Hmm. itu perlu dibantu oleh gereja. Oke. Ya, baik. Jadi kan PSE ya, pengembangan sosial ekonomi. Tadi kalau rumah ini berarti sosial ya. Dari Sosial. sisi sosialnya artinya Betul. umat ini tidak memiliki rumah atau rumahnya tidak layak begitu ya. Betul. Nah, apakah berarti bidang PSC ini juga mengadakan semacam ini ya, verifikasi gitu ya, atau mengecek gitu ya, dilihat, didatangi rumahnya, dan berarti juga PSC punya semacam data ya, Mbak Mia? Betul, Pak Lukas. Jadi kami melalui kerjasama dengan ketua lingkungan itu memberikan data bahwa ada umatnya yang mengalami ketidakberesan dalam tempat tinggalnya yang tidak layak huni, ya. Jadi di sini rumah yang tidak layak huni ini bisa bisa dikategorikan rumah yang tidak memberikan kenyamanan bagi yang tinggal di situ. Mungkin sudah rapuh, sudah bocor-bocor seperti itu. Nah, ini tidak memberikan kenyamanan bagi umat yang tinggal di situ. Jadi ini semacam tidak layak ditinggali begitu. Tidak ya? layak huni, betul. Nah, untuk mensejahterakan umat di lingkungan paroki ini, gereja turut membantu untuk mensejahterakan. Setidaknya memberikan perbaikan-perbaikan mana yang perlu diperbaiki dan darurat. Seperti itu, Pak Lukas. Oke, ya. Jadi kalau tadi disebut LMTD ya, lemah gitu ya. Lemah tadi secara sosial, tidak punya rumah atau rumahnya tidak layak. Termasuk ekonomi juga, Pak. Ya, nanti yang E ya. Betul. Ekonomi nanti. Jadi kita sekarang coba lihat di sosial tadi, rumah gitu ya. Tidak layak. Dan tadi Mbak Mia, apakah punya data artinya berapa sih gitu? Kurang lebih berapa gitu ya umat di Paroki Santo Yohanes Rasul Peningulung ini yang masuk di kategori itu gitu, Mbak Mia? Baik, untuk pembiayaan ini dalam 1 tahun ini minimal 2 perbaikan ya. 2 kali perbaikan. 2 kali perbaikan umat yang mengalami ketidaklayaan huni itu. Namun di lapangan yang terjadi itu ada beberapa yang mengajukan, dan ini sangat variatif biaya yang diajukan. Untuk yang diajukan dari gereja sendiri itu adalah 10 juta. Namun dengan catatan memang kerusakannya itu memang lebih parah gitu ya. Parah, Kerusakan betul. parah ya. Kerusakan yang parah. Dan itu biasanya kami yang pernah melakukan itu sudah terjadi, dan kelebihan biayanya itu ditanggung oleh lingkungan. Mereka bergotong royong. Iya, betul. Dan sekarang keluarga itu menikmati kenyamanan dalam tinggal di situ. Baik, ya. Jadi Mbak Mia, artinya PSE itu selain punya catatan ya, data, tapi juga ada umat yang mengajukan diri ya, karena ya tadi merasa bahwa katakanlah rumahnya itu tidak layak huni gitu ya. Betul. Ya, apakah ini kemudian PSC melakukan semacam peninjauan atau kunjungan gitu, baik sebelum maupun setelah perbaikan itu, Mbak Mia? Betul, Pak Lukas. Jadi dari data yang diajukan itu lalu kami melakukan survei. Melakukan survei, jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan itu nanti setelah di-ACC oleh Dewan, maka pembelanjaan itu pun juga tidak serta-merta kami berikan kepada
umat tersebut. Oke. Tetapi kami bekerja sama dengan kepengurusan lingkungan itu untuk bersama-sama membelanjakan, dan ini ada data-data pembelanjaan ya. Kemudian itu dikumpul jadi barang-barang yang sudah dibeli dan untuk dipakai perbaikan itu benar-benar nyata. Kemudian setelah perbaikan itu jadi, maka kami pun datang kembali untuk mensurvei bahwa hasilnya itu benar-benar sudah ada. Seperti itu, Pak. Oke, ya, jadi itu pengembangan sosial dalam arti rumah gitu ya, yang tidak layak huni dan kemudian supaya menjadi layak huni. Mbak Mia, kapan itu kan saya melihat foto-foto ya di grup WA paroki itu bahwa ada juga PSC itu melakukan kunjungan kepada umat dan memberikan semacam bantuan juga, tapi sepertinya beda gitu ya. Ini ada di dalam amplop, sepertinya ini untuk kepentingan ekonomi gitu. Bisa dijelaskan itu sebenarnya apa, Mbak Mia? Betul, kalau yang dilihat Pak Lukas tadi adalah amplop, itu adalah bantuan pemberian biaya jaduk. Bantuan pemberian jaduk ini jaminan hidup, di mana jaminan hidup ini diberikan kepada umat yang membutuhkan dalam kategori mereka adalah umat lansia yang sudah tidak mampu bekerja, tidak mampu membiayai hidupnya sendiri. Kemudian di sini juga ada yang kehilangan kesempatan untuk bekerja sehingga tidak mendapatkan pendapatan. Di sini orang yang sakit stroke misalnya. Nah, di sini juga kita bisa masukkan dalam kategori ini. Di sini kami sebagai penyambung dari gereja itu menyampaikan pemberian bantuan ini dalam waktu semesteran. Jadi dalam satu semester sekali gitu ya. Satu semester itu sekali. Jadi nanti kita ada 2 semester. Oke. Jadi saya lihat juga di grup WA itu ya, Mbak Mia ya, bahwa kunjungan itu ke lingkungan ya, ke lingkungan. Jadi apakah setiap lingkungan itu akan dikunjungi dan kurang lebih ada berapa ya dalam satu lingkungan itu umat yang tadi masuk dalam kelompok L gitu ya, lemah gitu, atau M gitu, miskin gitu, Mbak Mia? Iya, untuk saat ini itu ada 59 di paroki Pringwulung. Total ya? Total 59 umat dan ini berubah-ubah. Berubah-ubah di sini. Berubah-ubah itu jumlahnya atau? Jumlahnya. Oke. Jumlah umat yang berubah-ubah karena ini ada yang meninggal. Tentunya kita sudah tidak memberikannya lagi. Nanti itu ada dari Panguruti-Loyo ya, itu sudah ke bukan PSE lagi. Kemudian pada saat ini itu yang diberikan bantuannya ada 59 umat. Jadi kami turut membagikan kepada mereka dan ini tidak hanya kunjungan semata, tetapi kami di situ lebih bersifat menghibur juga. Menghibur selain memberikan bantuan itu. Jadi kalau tidak salah saya lihat selain kunjungan menyampaikan bantuan amplop, tapi sepertinya ada seperti menyanyi gitu ya, nyanyi bersama gitu atau bukan itu? Karena tadi kan hiburan kan? Iya, kami kadang menghibur, bercerita, kemudian ada usia nenek-nenek ya, eyang ya, eyang yang sudah hidup sendiri dan dia membutuhkan penghiburan. Selain untuk ekonomi juga dibutuhkan. Mereka sangat gembira jika kami berkunjung, bahkan kami
tidak dibolehkan untuk pamit. Tidak dibolehkan untuk pamit, nanti saja. Jadi pandai beralasan untuk supaya kami tidak pamit. Menahan-nahan supaya Menahan-nahan, Mbak betul. Mia dan teman-teman kan ada Betul. berapa orang ya? Satu Betul. tim ya. Itu berapa orang Mbak Mia? Ya, satu tim kami ada 8, termasuk ya? saya ya. 7, 8 itu termasuk saya. Oke ya, jadi bantuan sosial ekonomi kepada lemah, miskin, yang difabel ada juga kah Mbak Mia di paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung ini? Ada Pak. Ada juga ya? Ada juga. Jadi kami juga memasukkan data itu karena memang dalam keterbatasan mereka itu kami juga dalam survei kami pun itu sudah masuk kategori, maka kami pun juga akan menyampaikan kepada Dewan Paroki bahwa ini layak untuk diberikan bantuan semacam itu. Oke, jadi Mbak Mia, kalau tugas bidang PSC itu secara konkret seperti itu ya, menemui, menghibur, memberikan bantuan. Bisa nggak diceritakan biasanya umat ini tadi disebut misalnya nenek ya, nenek eyang gitu ya? Eyang, iya. Ada yang kakek nggak? Ada juga ya. Ada. Nah biasanya apa yang disampaikan gitu ya? Apakah dia tadi sudah disinggung merasa senang, ditahan-tahan supaya jangan pulang nanti dulu ya Mbak, nanti dulu gitu. Apa yang biasanya dia sampaikan, dia ceritakan itu apa, Mbak Mia? Yang dia sampaikan itu biasanya masa lalunya ya. Masa lalu. Meskipun kami tidak nyambung, tapi kami menyambungkan diri untuk tetap. Tidak nyambung karena nggak kenal kami dengan historinya, kami ya? tetap menyambungkan diri untuk mendengarkan cerita-cerita mereka. Misalnya apa Mbak? Masa lalu itu misalnya apa? Misalnya dulu saya bekerja saya bisa mendapatkan waktu masih aktif gitu waktu ya? masih aktif, iya. Jadi saya bisa mencukupi keluarga meskipun saya juga harus bekerja keras seperti itu. Sehingga itulah cerita-cerita masa lalunya, dan pada saat kami memberikan bantuan amplop itu mereka terharu, bahkan ada yang mengeluarkan air mata, bahkan saya sendiri juga menjadi terharu ya, ikut ke bawah gitu. Terbawa ya, katut ya. Katut iya, merasakan penderitaan yang dialami mereka. Ya, apakah juga ada yang bisa diceritakan Mbak Mia bahwa umat ini, teman-teman ini misalnya memiliki keunikan ya, dulu misalnya dia bekerja di bagian bidang apa yang sangat sangat bagus misalnya gitu, tapi kemudian berhenti atau pensiun gitu, atau bidang-bidang yang sangat khusus gitu ya, yang dimiliki oleh umat yang dikunjungi oleh bidang PS ini, Mbak Mia. Mohon maaf, bisa diulangi Pak? Jadi umat ini yang dikunjungi ini apakah memiliki semacam kekhususan gitu? Dia dulu bekerja sebagai misalnya di pegawai negeri gitu. Lalu yang satu itu adalah dulu bisnis lancar gitu. Lalu yang lain lagi bekerja di rumah sakit gitu. Artinya beragam-ragam gitu ya. Umat ini latar belakang pekerjaannya gitu beda-beda gitu, Mbak Mia. Iya, tentu mereka mempunyai latar belakang masing-masing ya, dari pekerja dan pensiun dan tidak bekerja lagi. Namun yang diprioritaskan adalah mereka yang sungguh-sungguh benar membutuhkan dari sejak masa mudanya hingga sampai
sampai dia sampai pada masa usia lanjut, mereka masih terus membawa penderitaan itu sampai di usianya yang lanjut itu. Jika mereka yang mempunyai background misalkan pensiun itu mereka ada dana yang untuk menghidupi dirinya, itu kami tidak memberikan data itu untuk bantuan. Namun semuanya akan dilihat lagi apabila memang pensiunnya kecil banget dan anak-anaknya pun tidak mampu untuk membantu. Itu bisa diberikan bantuan itu. Oke, jadi PSC memiliki semacam catatan atau juga tadi pengajuan dari umat yang masuk dalam kelompok LMTD itu gitu ya. Nah, ini sekarang di bagian akhir-akhir nih Mbak Mia, karena tema kita ini kan sukacita melayani di tim atau bidang PSE ini. Apakah memang Mbak Mia dan teman-teman ini sukacita gitu loh ketika melayani, karena ini kan butuh waktu ya. Betul. Datang dari rumah atau rumah dari keluarga itu atau umat itu, kemudian ini baru satu lingkungan ya, kan ada berapa lingkungan 22 itu kan? lingkungan. 22 lingkungan. Iya. Itu kan luar biasa. Bagaimana itu bisa diceritakan Mbak Mia bahwa sukacita itu ya memang menjadi spiritnya gitu Mbak Mia? Iya. Sukacita itu kami rasakan itu karena kami merasa mendapat kesempatan perpanjangan dari tangan gereja, sehingga ini benar-benar menjadikan sukacita yang kami berusaha untuk berikan kepada umat. Meskipun dari rumah itu kita juga keterbatasan waktu itu ada, namun kami percaya bahwa sukacita itu selalu memberikan yang baik bagi kami, juga bagi umat yang kami temui. Semacam itu Pak Lukas. Iya, bisa diceritakan Mbak Mia, bentuk ekspresi sukacitanya itu seperti apa gitu? Apakah pulang terus nyanyi-nyanyi gitu atau ketika pamit tadi ya kan ditahan-tahan ya, kemudian bersalaman, tapi itu juga wajah-wajah ceria gitu Mbak Mia, bisa diceritakan juga? Iya, kami merasa mempunyai kelegaan ya setelah kami menyampaikan bantuan-bantuan yang kami berikan dari gereja, dan setelah semuanya kami bertemu, kami dapat menghibur, kami dapat bercerita, kami dapat mendengarkan mereka, dan semuanya itu menjadi kelegaan bagi kami, sehingga itu yang dapat kami rasakan. Seperti itu Pak Lukas. Oke, kan tadi ada 8 ya dengan Mbak Mia tadi. Itu bagaimana sih berangkat, kumpul di mana gitu, lalu dan apakah itu juga menggambarkan semacam tantangan ya? Tadi kan disebut waktu ya, waktu itu tidak mudah gitu. Apakah semua anggota itu misalnya punya waktu yang cukup gitu, atau harus meluangkan waktu karena bekerja dan seterusnya, seperti apa Mbak Mia? Iya, untuk waktu kami sudah menjadwalkan. Oh ya. Namun di lapangan ada saja yang terjadi. Jadi karena kami juga bekerja sosial, jadi kami berkeluarga, kami juga ada yang sifatnya mendadak yang tidak bisa dilakukan, sehingga tugas itu juga harus ditinggalkan. Maka mau tidak mau saya sebagai koordinator harus tetap menjalankan
sesuai yang dilaksanakan dalam program yang sudah dijadwalkan itu untuk sampai kepada umat. Namun puji Tuhan, kami, partner-partner kami dalam PSE ini sungguh dapat diajak kerjasama. Meskipun mereka dalam kesibukannya, mereka tetap mempunyai waktu yang lain untuk menggantikan kegiatan yang tadinya dia kosong, seperti itu. Ya, jadi Mbak Mia bisakah disebutkan, minimal disebutkan ya, teman-teman yang 7 itu siapa gitu, Mbak Mia? Mungkin sambil kirim say hello gitu ya. Halo teman-teman PSE. Di sini kami ada Mbak Justin. Mbak Justin. Iya, Mbak Justin. Dari lingkungan mana nih? Dari lingkungan Santa Angela Merici. Kemudian Mbak Brigita dari lingkungan Filipus. Mbak Andar dari lingkungan Santa Perawan Maria. Kemudian Mbak Rini ada di lingkungan Mikael, dan Mbak Ratih, Mbak Rosita juga dari lingkungan Mikael. Satu lagi Ibu Noah itu dari lingkungan Karmel. Jadi semuanya Mbak nih, Bu. Kami menyebut Mbak karena biar kami mempunyai semangat muda. Ya, tapi kenapa Mbak? Kenapa Masnya nggak ada? Iya. Atau belum ada gitu, Mbak Mia? Iya, saat ini memang belum ada dan belum terpikirkan ya. Mungkin kedepannya kami bisa mengikutkan kepada yang laki-laki ya. Mungkin ada semacam pertimbangan gitu, Mbak Mia, kenapa perempuan gitu ya, yang menjadi timnya itu loh, tim yang berkunjung kepada umat yang dibantu oleh PS ini. Iya. Kenapa perempuan? Perempuan bagi saya itu unik karena dalam segala bidang itu ada yang bisa melakukan sesuatu, misalkan seperti pekerjaan lelaki itu mereka juga ada yang bisa melakukan. Jadi buat saya perempuan ini sungguh fleksibel waktunya, sungguh fleksibel apa yang dikerjakan, sehingga saya juga mengikutkan bahwa peran perempuan ini juga penting di tengah-tengah para lelaki. Seperti itu ya. Meskipun para lelaki sendiri juga sangat kuat dalam hal-hal tugasnya ya. Namun perempuan juga ikut berperan serta dalam kegiatan-kegiatan. Oke, jadi biasanya perempuan itu teliti, ya kan? Rajin, ya kan? Tekun gitu ya. Tekun, iya. Bahkan disebut tahan banting gitu ya. Tahan banting. Tahan banting gitu. Jadi mengapa diambil teman-teman perempuan sebagai tim dari PS ini? Dan Sobat Kas, kita sudah sampai pada akhir ya perbincangan 30 menit ya, memang hanya 30 menit. Dan pagi ini kita memiliki tamu adalah Yohana Stefani Sri Rusmiati atau Mbak Mia sebagai Ketua Bidang PSC di Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Ya, terima kasih Sobat Kas yang sudah mendengarkan dan menonton program ini, program 30 menit ya. Feel the spirit of suara peradaban kasih. Terima kasih. Selamat pagi.